Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Shalal Rizal dan saya dari kelas 11 Elektronika 1. Di sini saya akan membuat video tentang topik 6, yaitu kontrol dengan limit switch dan dengan double acting cylinder. Nah, di sini saya akan membuat rangkaian yang pertama, yaitu kontrol dengan push button dan limit switch menggunakan katup 3/2 dan silinder kerja tunggal. Pertama-tama kita siapkan bahan-bahannya terlebih dahulu, yaitu ada electrical connection 24 volt, electrical connection 0 volt, lalu ada push button, lalu ada limit switch, lalu ada relay, lalu ada make switch, ada 2, lalu ada valve solenoid, lalu kita membutuhkan silinder kerja tunggal, one way flow control, dan 1/2, lalu yang terakhir kompresor. Nah, kita rotasi terlebih dahulu. Nah, ini tinggal kita sambungkan saja jalur-jalurnya. Lalu yang ini kita atur 45%. Nah, ini tinggal kita tambahkan saja pneumatiknya dan spring retro, lalu terminatornya kita pakai yang ini. Lalu yang terakhir kita buat labelnya. Sol 1, R1, limit switch, ini labelnya S1, ini labelnya R1, sama ini R1. Lalu kita buat label, ada silinder kerja tunggal. Ini
kita buat LS dan ini 50 posisinya. Oke. Tinggal kita jalankan saja. Nah, bila kita tekan buttonnya 1, maka relaynya akan bekerja sehingga switchnya akan berubah dari normally open ke normally close. Dan akan menggerakkan silinder secara maju penuh. Dan jika mengenai limit switch, maka silinder akan kembali seperti semula atau mundur dengan sendirinya. Nah, begitu saja video dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama saya. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Imron Andriansyah. Nah, di sini sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya mengenai rangkaian kontrol dengan push button dan limit switch. Nah, untuk sekarang ini kita akan membahas mengenai kontrol double acting cylinder dengan push button dan limit switch. Nah, jadi dia memakai dua double solenoid. Nah, dua solenoid. Nah, untuk bahan-bahannya apa saja? Nah, yang kita butuhkan yang pertama kali pastinya electrical 24 volt dan 0 volt. Nah, seperti ini. Lalu kita juga membutuhkan dua relay dan dua valve solenoid. Kita cari dulu relaynya. Biasanya ini di belakang. Valve solenoid, relay, dua relay dan valve solenoid. Oke, ini dia. Seperti ini rangkaiannya. Nah, lalu yang kita butuhkan lagi itu namanya ada push button dan limit switch. Push button dan limit switch. Nah, ini dia. Dan limit switch. Oke, nih. Nah, kita tambahkan saja limit switchnya di sini. Oke, seperti ini. Lalu kita hubungkan saja 24 volt ke push button, lalu ke relay, kita rapikan, lalu ke 0 volt. Oke. Lalu yang ini jangan lupa juga kita hubungkan juga. Oke, di sini biar agak terlihat rapi. Kita unduh aja. Nah, ini dia. Oke, sudah terhubung. Lalu ini kita pasang di sini. Yang ini juga untuk menghubungkan ke valve solenoid. Nah, seperti ini. Yang ini kita hubungkan saja. Nah, ini juga. Oke. Tinggal kita hubungkan semuanya ke connector atau connection sebesar 0 volt. Oke, nah di sini dia. Oke, seperti ini sudah jadi. Tinggal kita memasang atau membuat rangkaian pada double acting cylindernya. Yang kita butuhkan pastinya double acting cylinder. Nah, lalu yang kedua one way flow control. Nah, jadi ini fungsinya untuk mengatur pergerakan maju dan lambatnya atau mundurnya. Nah, itu. Jadi kita bisa atur itu dengan berapa yang kita mau, maupun dari 50%, 10%, terserah kita. Jadi kita hanya di sini mengaturnya saja. Lalu komponen berikutnya ada katup 5/2. Nah, katup 5/2 ini pastinya dihubungkan kepada kompresor. Jadi kompresor ini akan lewat dari input 1
lalu dia akan memberikan tekanan udara dari input 1 dan masuk ke lubang 2 dan 4 ini. Nah, yang ini kita buat aja terminator agar angin tersebut tidak keluar dari katupnya ini, jadi dia tetap tertutup. Nah, seperti itu. Lalu karena di sini kita memakai 2 solenoid, nah jadi kanan kiri pada katup ini kita isi solenoid juga. Nah, tapi tidak menggunakan spring return. Nah, seperti ini. Lalu kita buka saja. Oh ya, ini kita rotate terlebih dahulu 90 derajat. Nah, kita rotate seperti ini. Nah, oke. Yang ini keempat, yang ini kedua. Nah, seperti ini. Tinggal kita atur aja berapa yang kita mau, misalnya 50%. Kalau saya mending 50% karena dia di tengah-tengah dari 100%, jadi bisa dilihat. Tetapi kalau kalian mau, kalian bisa ubah. Nah, di sini tinggal kita beri nama aja. Yang ini S1 untuk penyebutan push button, yang ini relay 1, R1. Yang ini kita buat limit switch karena ini akan terhubung kepada limit switch atau dia akan terhubung pada silindernya ini. Nah, lalu yang ini kita buat aja R1 dan yang ini R2 nya. Oke, seperti ini. Lalu ini kita buat juga R2. Nah, jadi dia akan saling terhubung 1 4 1 4. Nah, yang ini 1 3 1 3. Yang 1 3. Oke, dia saling terhubung. Yang begini sudah terhubung. Lalu kita taruh aja nih solenoid 1. Yang ini solenoid 2. Yang ini kita buat solenoid 1 juga. Yang ini solenoid 2. Nah, seperti inilah rangkaian dari rangkaian push button dan limit switch-nya. Nah, di sini yang kurang adalah kita perlu menambahkan di edit label ini kita buat LS1. Lalu ininya kita buat 100. Nah, jadi agar LS ini terhubung sama ini, jadi kita buat aja LS1. Lihat, nah dia saling terhubung. Yang begini artinya saling terhubung. Jadi dia akan membuat pergerakan antara silinder dan yang kita kontrol dari sini. Nah, jadi kita hidupkan saja. Kita tekan push buttonnya, apa yang terjadi? Nah, jadi kita bisa lihat dia untuk memajukan dan memundurkannya hanya sekali dengan menekan tombol S1. Nah, jadi limit switch ini berfungsi sebagai agar rangkaian tersebut bisa maju dan mundur secara otomatis dengan kita tekan tombol dari push buttonnya. Nah, kita coba lagi. Nah, seperti ini. Nah, dia langsung mundur sendiri tanpa kita tekan ataupun kita ubah. Nah, jadi fungsinya limit switch dan push button di situ. Makanya disebut dengan rangkaian push button dan limit switch. Nah, jadi dia saling berhubungan. Nah, untuk solenoidnya kenapa dipakai 2? Karena ini double acting cylinder, jadi kita membutuhkan 2 solenoid agar bisa maju dan mundur itu bisa dikontrol dari rangkaian ini. Nah, seperti ini kita coba lagi. Nah, dia majunya dan mundurnya. Oke. Yang ini mundurnya ditentukan oleh flow control, bagaimana kecepatannya. Nah, mungkin ini saja dari video saya. Apabila ada kesalahan dari video ini, mohon dimaafkan dan tunggu untuk video berikutnya mengenai kontrol dengan gerakan double acting cylinder secara kontinu. Nah, oke, terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa lagi ke video berikutnya. Terima kasih.